Oke, jadi pada kesempatan kali ini sebetulnya Ibu akan memaparkan materi yang sudah pernah Ibu sampaikan pada perkuliahan metodologi penelitian pendidikan ya untuk angkatan 2022. Untuk yang ingin menyimak secara lebih detail, kalian bisa lihat di YouTube Prodi ya. Di situ Ibu sudah mengupload videonya juga tentang materi desain research. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini mungkin Ibu hanya sedikit saja mengingatkan, em, walaupun dalam penelitian atau payung penelitian Ibu itu tidak spesifik harus desain research gitu ya, tapi eh, beberapa mahasiswa yang Ibu lihat berpotensi dan bisa mengarah ke penelitian desain research, biasanya Ibu apa namanya arahkan untuk melihat masalah-masalah secara lebih fokus untuk kemudian bisa mengembangkan desain dalam pembelajaran matematik sebagai inovasi pembelajaran. Jadi intinya itu. Nah, untuk metode penelitian desain research di slide pertama ini outline apa saja yang akan Ibu bahas. Untuk waktu mungkin 10 menit aja lah ya, nggak usah sampai 15 menit, nanti kita tanya jawab saja. Nah, ini kalau misalkan kalian search di apa namanya berbagai platform AI gitu ya. Ketika search itu nanti kata kuncinya jangan hanya design research karena memang ini istilah yang umum tidak hanya di bidang pendidikan tapi juga di bidang engineering gitu. Jadi kalau mau search cari beberapa informasi biar lebih mudah pahamnya, maka kata kuncinya design research in education ya, dalam pendidikan karena kalau bukan pendidikan nanti luas lagi. Nah, ini Ibu tambahkan kata kuncinya jadi and its terminology. Jadi nanti kita lihat hasil search-nya apa sih. Nah, di sini kita lihat baca menurut apa namanya informasi ini design research in education focus on developing. Nah, jadi kata kerja pertamanya adalah develop. Kalian mengembangkan sesuatu ya. Developing and evaluating. Jadi setelah kamu develop, nanti kamu akan melakukan evaluasi dari desain yang kamu develop itu. Apa yang di-develop adalah innovative educational intervention. Sesuatu yang inovatif ya, berkaitan dengan pendidikan. Dan itu bentuknya intervensi. Artinya kalau intervensi, kamu melakukan apa namanya sebuah treatment atau perlakuan ke siswa. Nah, itu bisa teaching methods, bisa program kalau di aspek yang lebih luas, atau materials, misalkan kamu menguji cobakan LKPD atau alat peraga gitu ya, macam-macam. Tujuannya apa? To address practical problems and improve learning. Jadi ini semua dilakukan bukan tanpa tujuan, tapi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti kita semua pahami bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam belajar matematik. Maka tentu itu tujuan utama kita ya sebagai uh, mathematics educator. Lalu kalimat selanjutnya, it's an iterative process of designing, testing, and refining. Nah, ini adalah proses yang iteratif. Iteratif itu berulang ya. Ada design, ada testing, berarti menguji cobakan di kelas, lalu refining, memperbaiki solution within real-world educational setting, often involving collaboration between researcher and practitioner. Dalam hal ini practitioner adalah guru kelas ya, atau guru matematika di kelas. Kemudian key terminologies include design-based research with emphasize systematic design changes and the study of learning within those environments and design experiments which introduce innovations and examine their impact. Oke, ini adalah key aspect of design research in education. Yang pertama, sifatnya iteratif tadi ya, cyclic, iteratif atau cyclic itu sama meaningnya. Ada design, implementation, evaluation, refinement. Nah, kalau kamu pelajari di sumber-sumber itu ada apa namanya fase 1 design, preparation and design ya. Fase 2 teaching experiment itu implementation. Lalu fase 3 itu retrospective analysis. Itu evaluation untuk nanti refinement ke siklus selanjutnya. Kemudian ada real world context, research often takes place in classrooms and schools rather than artificial lab setting ya, karena memang di education maka kita ke sekolah.
Lalu fokus on innovation. Jadi kita memang memberikan intervensi yang berupa inovasi, bukan sesuatu yang biasa dipakai atau digunakan guru dalam mengajar di kelas gitu. Tapi inovasi bukan hanya sekedar berbeda ya, tapi ini adalah dengan tujuan lebih baik memperbaiki proses pembelajaran. Lalu collaborative approach tadi ya, work together, lalu theoretical and practical knowledge. Jadi tujuannya untuk to advance knowledge about learning and develop practical solution. Jadi dia itu kita, apa namanya, berkontribusi kepada teori, tapi kita juga berkontribusi kepada practical solution karena desain yang kamu buat, apa namanya, desain intervensi yang kamu buat itu bisa langsung diterapkan di kelas. Nah, ini common terminology yang, bermakna sama sebetulnya ya kalau kalian baca literatur. Kadang-kadang istilahnya DR, design research, tapi ada sumber lain pakai istilah DBR, design based research, itu sebetulnya sama aja. Lalu ada juga pakai design eksperimen, walaupun ini agak jarang ya, karena eksperimen itu nanti cenderung ke penelitian kuantitatif memang kata-kata itu. Lalu ada educational design research, ada kata educational di depannya. Ada design driven research, ini agak jarang dipakai. Lalu development research, ini juga kadang suka, apa namanya, beririsan dengan R&D ya, penelitian pengembangan. Nah, ini examples of design research in education, developing new instructional methods or tools for specific subject. Jadi subjeknya spesifik ya. Kalau kita bicara matematik, maka matematiknya mau dikonsep apa lebih spesifik lagi. Kemudian contoh lain, designing and evaluating educational software or online learning platform. Bisa juga kamu mengembangkan software. Atau mungkin kamu mau mengembangkan bentuk assessment yang sejalan dengan learning objective. Atau untuk kurikulum design. Jadi banyak bentuknya ya. Nah, ini tujuan penelitian. Ini ada beberapa contoh yang Ibu ambil dari buku Bakker and Van RD. Nanti di akhir Ibu tunjukin referensinya. Beberapa tujuan dari jenis penelitian yang berbeda-beda. Nah, dari sini kalau kamu baca di paragraf terakhir ini ya, tujuan DBR seperti tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu untuk berkontribusi pada teori dan praktik. Jadi dia hasilnya nanti harus bisa memberikan pemahaman kepada para peneliti selanjutnya atau pembaca hasil penelitian kamu, bagaimana sih cara mengajarkan topik tertentu misalkan dalam matematik gitu. Kemudian karakteristiknya ini tadi sebagian sudah dijelaskan. Design research contributes directly to the improvement of educational practices. Karena ini memang ingin menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya praktikal yang ada di kelas ya. Contohnya untuk, membantu siswa memahami topik matematik tertentu gitu ya. Nanti Ibu jelaskan contoh-contoh penelitian mahasiswa yang sekarang sedang berjalan. Terus sifatnya highly interventionist, artinya kamu sebagai researcher nanti punya kuasa penuh untuk bisa, eee, mengintervensi kelas gitu ya, tapi tentu saja dengan kolaborasi sama guru ya. Seperti itu. Lalu it has a strong theoretical as well as pragmatic orientation. Kenapa harus strong theoreticalnya? Karena kalau kamu menyusun desain pembelajaran, inovasi desain yang hanya berdasarkan imajinasimu sendiri, tanpa adanya landasan teori, maka itu nggak berlaku di sini. Jadi kamu harus berlandaskan teori apa yang sudah pernah diteliti, bagaimana itu bisa membantu siswa, dan apa yang bisa kamu perbaiki dari teori yang ada, gitu ya. Lalu bentuknya tadi cyclic atau iteratif ya. Kemudian, nomor 5 it aims for generalizability, maksudnya ini bukan, generalizability buat penelitian sama seperti kuantitatif ya, tapi maksudnya bisa menjadi contoh nanti lesson desain kamu bisa jadi contoh untuk digunakan di kelas yang berbeda, gitu. Nah, ini kalau lihat gambar ini mungkin udah biasa lihatnya ya. Tapi kalau kamu lihat gambar yang kedua, ini Ibu agak besarin gambarnya. Di situ ada istilah daily mini cycles. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa satu penelitian kamu itu adalah satu cycle sebetulnya. Di mana di dalam satu cycle ini ada pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan tiga, pertemuan empat. Di mana satu pertemuan itu dianggap mini cycle.
Sehingga totalnya dari awal sampai akhir, satu penelitian kamu dianggap sebagai satu cycle. Nah, ini nanti perlu diperhatikan. Ada mini dan macro cycle. Nah, tahapannya ini sama seperti yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Ada preparation and design, teaching eksperimen, lalu retrospective analysis. Dalam preparation and design tentunya ada studi literatur, mengembangkan desain dan validasi ya. Lalu uji coba di skala kecil, mungkin 1-2 siswa. Lalu di teaching eksperimen kamu ke kelas. Jangan lupa ada metode data collection yang harus kamu jelaskan saat teaching eksperimen. Nah, di retrospective analysis ini Ibu ambil gambar tabelnya dari sumber yang sama, tadi Baker and Van RD. Nah, matriks ini atau tabel ini digunakan untuk kamu membandingkan HLT yang sudah kamu rumuskan di awal dengan uh, apa yang terjadi di kelas. Gitu ya. Kamu cari bukti-buktinya apakah HLT-nya terjadi di kelas. Nah, buktinya kamu tampilkan di sini. Nah, ini contoh artikel yang pernah Ibu publikasi. Silahkan nanti di search kalau memang tertarik. Dan ini adalah contoh penelitian mahasiswa yang sekarang sedang penelitian skripsi, Fajri, mungkin kemarin udah SPS ya. Jadi di sini judulnya mengembangkan lintasan belajar, bangun ruang sisi lengkung berbasis teori geometri Van Heel. Nah, di sini tujuannya adalah untuk membangun kemampuan spasial. Kenapa? Karena dirasa bahwa siswa itu kemampuan spasialnya rendah. Ya, argumen itu diberikan di bab 1. Nah, kemudian di sini fokus ke bangun ruang sisi lengkung aja, yaitu kerucut dan tabung di sini nanti ya. Dan menggunakan teori geometri Van Heel nanti untuk menjelaskan apa namanya kemampuan visual siswa dari level 0 sampai level tertentu ya untuk siswa kelas berapa ini SMP mungkin ya. Nah, kemudian ini overview HLB yang dirumuskan oleh Fajri. Lalu ada juga penelitian dari mahasiswa Ibu yang baru lulus kemarin angkatan 2020. Ini materinya fungsi linier, implementasi PJBL. Jadi bisa juga kamu mengimplementasikan berbagai metode ya. Di sini pakai PJBL. Yang ingin dikembangkan apa? Oh, kemampuan computational thinking gitu. Jadi kalau kamu membuat desain pembelajaran pada materi fungsi linier, kemampuan computational thinking yang terlibat di sini kan ada apa sih? Ada uh, uh, breaking down problems into smaller parts kan gitu ya pertama ya kalau computational ya. Lalu ada recognizing patterns, ada generalization, ada developing algorithm. Nah, itu semua dilihat satu persatu, dibuat LKS-nya dikaitkan dengan materi fungsi linear dan implementasi PJBL. Lalu ada juga yang membangun penalaran matematis, tapi materinya dia pilih pola bilangan. Karena memang pola bilangan erat kaitannya sama generalisasi ya. Pola bilangan segitiga, segi empat, sehingga aspek penalarannya yang lebih kuat gitu. Lalu ada juga yang membangun kemampuan representasi pada operasi hitung perkalian aljabar. Nah, perkalian aljabar ini lebih spesifiknya lagi adalah eh, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, yang ingin diangkat adalah kemampuan representasi karena memang di aljabar itu banyak representasi yang berperan sehingga ini yang akan diangkat. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ini adalah referensi yang nanti bisa kalian baca lebih lanjut jika ingin mendalami tentang desain research ya. Silakan nanti Bu share filenya. Ya, cukup Bu Flavia. Kira-kira untuk mahasiswa apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Mungkin ada yang bertanya. Terima kasih Bu Pipit atas pemaparannya ya terkait dengan desain research. Mungkin ini para mahasiswa ya dari berbagai angkatan, beberapa angkatan gitu ya. Silakan yang awalnya mungkin yang fokusnya terkait dengan desain research boleh bertanya dengan Bu Pipit ya. Bu Pipit juga pakar di bidang ini ya. Silakan ya, manfaatkan momen ini. Atau bisa raise hand, boleh? Bagaimana? Mohon maaf Ibu, sebelumnya izin bertanya. Iya, silakan Garissa Zahira ya. Silakan. Iya Ibu, terima kasih Bu Pipit dan Bu Fafia atas kesempatannya. Saya izin bertanya, untuk penelitian di R ini, apa bedanya
ketika menyusun pada skripsi dan juga pada tesis Ibu. Langkah apa yang membedakan Ibu, maksud saya seperti itu. Terima kasih Ibu. Oke, bagaimana Bu Pipit? Oke, langsung aja dijawab ya. Terima Ya, kasih. silakan. Garitsa, Garitsa ini mahasiswa S1 apa S2? Udah mau bikin tesis berarti ya? Iya Ibu, saya mahasiswa S2 Ibu. Oh, S2. Oh, oke. Dapat linknya dari? Dari Dari saya. Oh, dari Karena iya. Soalnya apa namanya ya nggak apa-apa sih kalau misalkan ikut pertanyaannya bagus ya, karena saya tadi nggak expect ada mahasiswa S2 di sini. Jadi design research apa yang membedakan S1 sama S2? Nah, ini sebetulnya waktu itu pernah ada diskusi antara dosen-dosen di prodi S1 dan S2. Apa yang membedakan gitu kan ya? Tentu saja kalau tujuan penelitian, kemudian metode penelitian itu nggak ada yang berbeda. Yang membedakan adalah kedalaman penelitian. Nah, kedalaman ini kan maknanya luas ya, interpretasinya bisa macam-macam ya. Nah, salah satu yang pernah kami bahas itu adalah mungkin kalau di S2 itu nanti cycle-nya ini sepertinya baru usulan atau sudah diterapkan atau gimana Ibu juga kurang tahu ya karena Ibu mm, memang berada tidak membimbing langsung gitu. Kalau di S2 itu diarahkan mereka membuat 2 cycle. Tadi kan ada siklus ya, ada makro, ada mini ya. Disarankan untuk bisa melakukan penelitiannya dengan 2 macro cycle. Jadi di satu sekolah dicoba, nanti di grade yang sama dicoba lagi di sekolah yang berbeda gitu yang relatively kemampuan anaknya sama. Jadi kemampuan anaknya sama ya, jangan yang kemampuan siswanya. Jadi mungkin pilihnya sekolah negeri gitu. Ataupun kalau swasta yang rata-rata gitu ya, bukan sekolah unggulan sekali atau sekolah yang prestisius tuh jangan ya, karena tidak merepresentasikan sekolah pada umumnya kan ya. Tapi kalau memang ingin meneliti di sekolah yang unggulan, maka macrocycle yang kedua juga harus di sekolah unggulan gitu. Paling tidak itu patokannya 2 macrocycle. Lalu selanjutnya adalah mungkin eh, teori-teori yang digunakan dalam mengembangkan desain. Karena pada saat kita menyusun HLB, hipotesis lintasan belajar, kan kita menyusun kegiatan. Kegiatan pertama siswa ngapain. Nah, itu kan dilandasi oleh penelitian sebelumnya. Nah, sebisa mungkin penelitian S2 itu lebih banyak menggunakan referensi dibanding S1. Nah, itu sebetulnya kuantitinya sudah kami sebutkan juga, tapi Ibu lupa ya. Nanti akan Ibu konfirmasi kembali dengan Bu Meli. Jadi ada kuantitas paper yang menjadi minimal rujukan. Untuk S2 itu berapa, S1 berapa, gitu. Itu kedua yang membedakan. Terus juga ketiga, ini agak tidak seperti tadi ya, lebih mudah diukurnya. Ini masalah apa namanya keterbaruan atau novelty. Kalau di S1 itu kita bisa melihat desain yang udah ada, misalkan penelitian orang nih, tidak harus penelitian desain research ya, karena kalau penelitian kuantitatif kan orang juga membuat desain ya sebetulnya ya, cuma proses desainnya tidak dijelaskan aja gitu. Nah, misalkan kamu ngambil desain dari penelitian orang nih, nah kamu lihat, pelajari, dan kamu bandingkan dengan penelitian yang lain, baca referensi lain, ternyata di desain itu ada kelemahan. Nah, kamu ubah sebagian dari desain itu. Jadi artinya kamu apa, melakukan adjustment dari desain orang lain, tetapi dengan menyebutkan ya sumber yang kamu ambil itu. Nah itu tentunya kalau di S2 harus lebih dari itu ya, tidak hanya sekedar ngambil desain dari orang lain, tapi harus lebih inovatif dari itu. Mungkin itu tiga tadi. Kira-kira cukup jelas nggak? bagaimana Garitsa? Izin konfirmasi Ibu, eh, tadi ketika perbedaan yang pertama kan melakukan 2 microcycle ya Ibu ya di sekolah yang berbeda. Mm-mm. Nah, untuk di judulnya apakah 2 sekolah itu dicantumkan atau bagaimana Ibu? Nggak usah, sekolah nggak usah ditulis di judul, Oh gitu. nggak usah. Mm-mm.
dalam nanti kalau kamu publikasi paper juga sebaiknya nama sekolah dibikin rahasia aja. Jadi memang itu ada konsen yang harus kita perhatikan ya, karena ada data-data terkait nama siswa, nama sekolah itu eh, menurut menurut etik dalam penelitian itu harus disamarkan sebetulnya malah. Tapi kalau dalam apa namanya, ya itu nanti mungkin dibahas di waktu lain ya itu. Oke, Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. ya sama-sama. Baik, terima kasih Bu Pipit. Kalau dari waktunya udah cukup ya. Tadi presentasi dan diskusi gitu ya, 20 menit. Terima kasih ya Bu Pipit atas kesediaannya. Memang saya tadi sempat mengundang juga anak S2 karena memang ini sesinya cukup bagus ya momen ini ya. Di mana para narasumber gitu ya, sesuai dengan bidangnya menjelaskan beberapa jenis penelitian gitu, perwakilan gitu ya. Betul. eh Ya Baik, betul. Terima kasih Bu Flavia atas idenya. Saya juga nggak terpikir, tapi alhamdulillah S2 terlibat di sini ya. Jadi bisa bermanfaat. baik, Terima terima kasih Bu kasih. Pipit. Ya. Mm-mm. Eh, Baik, saya lanjut ya, Bapak Ibu semuanya, gitu ya, para mahasiswa. eh Lanjut ke pemateri kedua, gitu ya. Tadi harusnya Bu Ani ya, tapi Bu Ani masih eh ada ini ya, ada kendala. Kalau di sini udah hadir Bu Linda bagaimana? Apakah bisa? Iya Bu Flavia, jadi ini saya baru sampai GDS karena tadi di gedung M saya terkik 3 kali. Iya, insya Allah bisa ini. Saya Oh, siap-siap. Oke. oke, Baik, sebentar. Ya, izin share screen Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Oops, sorry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu dosen, senang sekali pada kesempatan kali ini saya diizinkan share ya, dikasih kesempatan untuk sharing, terutama terkait penelitian kualitatif gitu. Oke, berikut online yang akan saya sampaikan. Yang pertama yakni mengapa sih penelitian kualitatif gitu. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada penasarannya gitu ya, karena pada saat hari ini pun eh, ada beberapa approach gitu ya, penelitian yang dipresentasikan gitu, sehingga nanti akan saya jelaskan gitu mengapa penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, saya juga akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat terkait perspektif penelitian kualitatif. Dan yang terakhir saya akan share juga terkait penelitian atau topik-topik penelitian yang selama ini saya lakukan begitu. Oke, ya. Mengapa penelitian kualitatif? Nah, mungkin bisa dilihat di gambar kiri gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tertuju pada berapa sih skor siswa dalam menyelesaikan soal matematika topik A misalkan. Nah, itu kan kita mengarah pada berapa ya? Mengarah pada data kuantitatif gitu. Untuk mungkin nanti selanjutnya akan digolongkan, oh ternyata kemampuan matematikanya tinggi, sedang, rendah begitu. Nah, sekarang kita geser nih. Ada kata proses di situ.
That's the key point of qualitative research gitu. Nah, di sini pertanyaannya bisa di-follow up nih, bisa ditindaklanjutin. Ketika siswa itu misalkan skornya dalam range 90 sampai 100 misalkan. Nah, kita sebagai peneliti bisa tanya lebih lanjut, bagaimana ya proses siswa itu dalam menyelesaikannya. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang membuat siswa ini lancar atau bisa menyelesaikan dengan benar gitu. Atau sebaliknya misalkan fokus di yang memiliki skor di bawah rata-rata gitu. Nah, kita bisa tanya juga, kita kan bisa timbul pertanyaan ya, bagaimana sih cara siswa ini menyelesaikannya? Apa sih kendala-kendalanya gitu? Kemudian, apakah ada kesalahan yang dilakukan? Kalau misalkan kesalahan, ada kesalahan yang dilakukan, ini bentuknya seperti apa sih kesalahannya gitu. Nah, di sini kan ada kompleksitas situasi ya, yang mana kompleksitas situasi ini tidak bisa dijawab hanya dengan angka gitu. Tidak bisa berupa diberikan skor kemudian kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu. Nah, sehingga di sini saya tekankan kembali untuk ranah kuantitatifnya bisa ya menghitung skor problem solving-nya gitu. Kemudian misalkan apakah ada peningkatan signifikan dari kemampuan problem solving-nya, misalkan dari compare dari waktu pertama kemudian ada jeda dan dites lagi di waktu yang kedua gitu. Kemudian misalkan melihat apakah ada pengaruh signifikan atau tidak ketika melakukan intervensi. Nah, itu di ranahnya yang kuantitatif gitu. Nah, yang di kualitatif ini bisa membantu kita untuk mengetahui nih, bagaimana sih siswa itu sampai pada solusinya, strategi yang digunakan itu seperti apa dan bagaimana dia mengimplementasikan strateginya. Kemudian hambatan-hambatan yang dia jalani atau dia alami gitu, atau faktor-faktor apa yang mendukung dia untuk menyelesaikan soal itu, dan seterusnya, gitu. Jadi, I would say di sini sebenarnya saling melengkapi gitu ya, tapi memang ranahnya berbeda gitu, apa yang perlu diungkap. Oke, next. Ini terkait perspektif kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau studi kuantitatif misalkan eee, kita ingin mengetahui nih performance matematikanya siswa-siswa di sekolah A atau sekolah B atau di daerah A dan daerah B misalkan. Ketika kita melakukan studi kuantitatif, kita bisa nih memperoleh hasil bahwa misalkan, oh ternyata siswa dari daerah A ini cenderung memiliki performance matematika yang lebih tinggi atau lebih rendah nih dibandingkan siswa-siswa dari daerah B gitu. Itu di ranah kuantitatifnya. Kemudian di perspektif lain dari segi kualitatif, ini bisa memberitahu kita nih bagaimana sih menjadi siswa dengan performance rendah gitu. Kita bisa menggali menggali apa yang ada di pikiran mereka yang berperformance rendah. Kita bisa menggali juga eee, gimana sih feeling mereka gitu atau bagaimana mereka memaknai kesulitan mereka gitu dalam menyelesaikan soal matematika. Kemudian kita juga bisa investigate juga faktor-faktor apa yang men-support untuk melakukan perbaikan performa mereka. Kemudian misalkan bahkan kita bisa eee, investigate juga dari segi dari orang-orang sekitar siswa itu, misalkan pandangan orang tuanya, pandangan gurunya, gitu. Atau mungkin kita bisa menggali bagaimana sih dukungan orang tua, dukungan guru itu dan teman sebayanya misalkan, untuk untuk membantu siswa ini
bisa memiliki performance yang lebih tinggi gitu. Nah, ini digali melalui penelitian kualitatif gitu. Oke, next. Ini terkait payung penelitian saya. Ini saya ada waktu kurang berapa menit lagi, Bu Flavia. Saya mencoba untuk lebih brief, semoga masih nutup waktunya ya. Masih ada sekitar 5 menit, Bu. Oke, oke, terima kasih. Nah, ini nih, sebenarnya karena ini saya kan, planning-nya kan di akhir ya. Jadi, sebenarnya saya mencoba memahami outline yang ada gitu. Yang pertama, tadi ada, Bu Pipit design research, kemudian, sebelum saya harusnya ada Bu Kori tentang, quantitative research gitu dan saya di akhir ya. Nah, oke, mungkin kita bisa fokus di sini ya. Misalkan, topiknya atau judulnya ini adalah mau melihat dampak intervensi berbasis active learning terhadap keterampilan pedagogis dan matematis calon guru matematika di Indonesia, gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan penelitian yang bisa, mendukung, eee, dalam penggalian informasi, gitu. Yang pertama, ini bisa di-breakdown nih. Karena kan, ini kan ada instruktur yang mengimplementasikan active learning nih di kelas, mahasiswa, misalkan mahasiswa S1, prodi pendidikan matematika. Nah, ini bisa digali, bagaimana sih kemampuan, calon guru matematika ini, dalam mengajukan masalah atau problem posing gitu. Bagaimana kemampuannya ini berkembang selama mengikuti intervensi berbasis active learning. Kemudian, yang kedua, selain problem posing, ini juga bisa, reveal atau menginvestigasi kemampuan mereka, bagaimana kemampuan itu berkembang gitu, dalam menyelesaikan masalah yang diajukan. Kemudian yang ketiga, ini kan pasti di kelas kan ada diskusi-diskusi ya. Nah, ini bisa juga, mengidentifikasi bentuk manifestasi berpikir kritisnya itu seperti apa bentuk-bentuknya. Gitu. Nah, manifestasi ini kan bisa, terlihat dari pekerjaannya, bisa terlihat dari, berpikirnya pada saat diskusi, pada saat menyampaikan pendapat. Nah, ini bisa juga digali, gitu. Kemudian yang selanjutnya, bisa menggali juga perspektif calon guru ini pada, dalam hal pengajaran. Jadi, sebelum mengikuti intervensi ini, perspektifnya seperti apa dalam pengajaran matematika. Kemudian setelah, intervensi, bagaimana, perubahan perspektifnya dalam pengajaran matematika. Kemudian yang terakhir, bagaimana implementasinya. Jadi kalau perspektif ini kan apa yang dipikirkan ya, kita menggali apa yang dipikirkan, calon guru atau mahasiswa S1 pendidikan matematika misalkan. Nah, yang selanjutnya ini adalah melihat implementasinya. Jadi kita membuat indikator-indikator, yang mengarah pada, "Oh ini implementasi ini ternyata, masuk ke, pembelajaran pasif atau, direct instruction," misalkan. Yang ini ternyata sudah mengarah ke active learning, gitu. Jadi di satu topik itu, bisa mengcover beberapa pertanyaan penelitian, gitu. Jadi ini adalah, contoh penelitian yang pernah saya lakukan. Nah, terkait topik-topiknya, ini memang saling terkait gitu. Jadi tadi kan, saya sudah menyebutkan mathematical problem solving atau menyelesaikan masalah. Nah, di sini, ada mathematical problem posing. Mungkin beberapa mahasiswa sudah, eee, pernah mendengar juga mathematical problem posing atau, mengajukan masalah. Tapi mungkin, mayoritas lebih, familiar dengan pemecahan masalah ya, dengan mathematical problem solving. Nah, kalau mathematical, problem posing ini adalah mengajukan masalah, membuat masalah. Karena apa? Sebagai contoh nih, kalau misalkan kalian pergi ke kampus, di depan kan ada, misalkan beli kopi dulu, di depan kan ada tuh penjual kopi, keliling kan. Nah, di situ ada juga kan kopi yang harganya 8.000 gitu.
Nah, misalnya uang kalian 50.000 nih. Terus kalian mau beli satu kopi. Nah, itu kan kita sendiri ya, yang sebagai pembeli yang merumuskan masalah itu. Oh, nanti saya dapat kembaliannya yang benar berapa ya? Itu kan kita sendiri yang formulate, kita sendiri yang merumuskan masalah itu. Kita sadar, oh ini masalah nih. Jadi kita harus mengakui dulu ini suatu case atau suatu hal yang perlu kita pikirkan, gitu. Jadi kita cari data-datanya. Saya kasih uang 50.000, harganya 8.000. Berarti saya nanti yang benar harus dapat kembaliannya 42.000 gitu. Nah, ini bedanya kalau mathematical problem solving itu kan biasanya kan siswa itu dikasih soal yang sudah ready made ya, ready to use gitu. Contohnya soal-soal yang ada di buku, tapi kenyataannya pada saat di kehidupan nyata, kita sendiri yang mengakui bahwa, oh ini ada masalah, ada hal yang perlu kita pikirkan. Itu, jadi bedanya mathematical problem solving dan problem posing, gitu. Kemudian ini ada topik active learning juga. Kemudian yang saya sebutkan juga ada critical thinking. Nah, ini adalah hands-on activity. Hands-on activity adalah aktivitas langsung ya. Jadi di sini ini terkait dengan active learning, karena active learning ini kan melibatkan 3 keaktifan ya. Aktif secara kognitif, karena kita berpikir ya. Kemudian yang kedua adalah socially active, kita aktif secara sosial, kita berdiskusi dengan rekan kita. Dan yang ketiga adalah physically active. Yang saya maksud di sini hands-on activity, di sini saya pernah memberikan pembelajaran dalam bentuk misalkan melipat kertas. Dan di situ mahasiswa diarahkan untuk melihat polanya, mengidentifikasi polanya. Dan ini pada akhirnya terkait dengan algebraic reasoning gitu. Yang awalnya jalan dari starting point-nya adalah bilangan, kemudian sampai pada akhirnya bisa mengeneralisasi, melihat pola umumnya seperti apa. Jadi ada kaitan di sini algebraic dan arithmetic reasoning gitu. Dan ini juga terkait dengan patterning-nya. Untuk ini tadi teaching implementation seperti yang saya jelaskan, dan ini gamification. Nah, gamification ini bisa dikaitkan juga dengan hands-on activity. Karena dalam pembelajaran matematika, in some points, memadukan atau mengintegrasikan game dalam konteks pembelajaran matematika itu menjadi fruitful juga gitu. Ya, jadi itu tadi beberapa topik-topik fokus saya yang menjadi fokus saya di akhir-akhir ini begitu. Nah, kemudian ini tadi kan di awal saya menjelaskan bagaimana sih perspektif kuantitatif, bagaimana kualitatif gitu. Nah, pertanyaannya, is it possible to combine both approaches gitu? Yes, it is. Jadi sangat memungkinkan untuk mengkombinasikan dua pendekatan ini gitu. Nah, ini sebagai contoh, barangkali nanti kalau misalkan tertarik, bisa dibaca ya, bisa di-download dan bisa dibaca, salah satu publikasi saya di Journal on Mathematics Education. Nah, di sini, judulnya adalah perspektif, aktivitas problem posing oleh, mahasiswa calon guru, dan ini saya melakukan, studi cross nasional gitu. Nah, di sini saya menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama, saya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat kecenderungan tugas atau soal yang diajukan oleh mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Hongaria gitu. Nah, ternyata menggunakan Fisher Exact Test ini saya bisa melihat kecenderungannya. Oh, ternyata mahasiswa Indonesia cenderung menggunakan cenderung membuat soal dalam kategori exercise gitu. Tapi mahasiswa Hongaria cenderung mengajukan soal empowered problem gitu.
Nah, eh, kemudian itu kan bisa dilihat ya kecenderungannya yang seperti apa. Nah, untuk menggali lagi bentuknya seperti apa, karakteristiknya lebih mendalam, ini bisa menggunakan penelitian pendekatan kualitatif gitu. Jadi digali juga selain dilihat pekerjaan mahasiswanya atau di dalam case mahasiswa S1 mungkin nanti subjeknya bisa siswa SMP atau SMA gitu ya. Nah, selain dilihat pekerjaannya, kan bisa juga digali juga melalui interview gitu. Untuk menggali lebih dalam lagi, misalkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi gitu. Jadi bisa kita gali latar belakangnya kenapa yang membuat mereka itu mengajukan soal tipe exercise atau tipe empowered problem, gitu. Oke, demikian dari saya, Bapak Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Saya kembalikan ke Bu Flavia. Baik, terima kasih Bu Linda. Ada lebih ya Bu ya, tapi eh, saya udah biarin aja nggak apa-apa karena ada yang mau bertanya. Bu Linda terkait dengan kualitatif ya, yang penelitiannya fokusnya ke penelitian kualitatif bisa dimanfaatkan, boleh bertanya. Bisa raise hand ataupun langsung ya mengajukan pertanyaan. Bagaimana? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Ibu. Sudah ya. Oke, nanti kalau mau lebih mendalami lagi, bisa langsung menghubungi ke Bu Linda ya untuk penelitiannya gitu ya. Terima kasih Bu Linda untuk kesempatannya gitu ya. Tadi katanya juga terkick ya. Sama-sama Bu Flavia, mohon maaf kalau koneksi saya agak terputus-putus ya. Oke, terima kasih Bu Linda atas kesempatannya. Baik, tadi Sama-sama. Oke, kita bisa lanjut ke pemateri ketiga ya. Tadi sudah Bu Pipit, pemateri kedua Bu Linda. Selanjutnya, kalau dari rundown-nya, pemateri ketiga adalah Pak Agus Agung Permana. Pak Agus sudah hadir? Ya, sudah. Ya, eh, bisa share screen Pak atau mulai Pak? Ya, boleh. Mohon maaf nih, Silakan. baru sampai rumah soalnya. Terima kasih, Bu Flavia. Salam hormat Bapak Ibu dosen semua. Terus ada teman-teman mahasiswa dari 2022, 2021, dan ini paling senior 2019 ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ah, Kali ini kita berbagi tentang penelitian pengembangan ya. Jadi kemarin saya diminta eh, mengisi juga untuk penelitian pengembangan. Sifatnya lebih kepada sharing aja ya bareng-bareng ya. Saya yakin teman-teman mahasiswa juga sudah eh, sebenarnya melakukan R&D secara nggak langsung dalam beberapa mata kuliah saya. Cuman mungkin kita lebih tegas saja tentang R&D-nya gitu ya. Baik. Sebentar. Oke. Baik. Kita akan coba dalami tentang apa sih R&D itu gitu ya. Teman-teman jadinya bisa kebayang mau penelitian pengembangan seperti apa gitu ya, apa yang mau dikembangkan dan sebagainya. Nanti kita coba tentang ruang lingkup dan tujuan dari R&D serta model pengembangan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian pengembangan. Bentar, ini saya agak nge-lag. Nah, kalau bicara mengenai R&D itu ada 4 hal yang harus kita perhatikan bersama gitu ya. Pertama adanya inovasi dan kreativitas dalam R&D sendiri. Inovasi itu terlihat dari produk-produk yang sudah dihasilkan dalam penelitian sebelumnya gitu ya.
jangan hanya bayangkan produk dengan teknologi tinggi ya. Sebenarnya penelitian pengembangan dilakukan sudah sejak lama dan produknya nggak harus berteknologi tinggi. Sederhananya saja, misalkan gini, saat kalian mengembangkan sesuatu untuk meningkatkan hasil belajar, ya, dan itu menjadi entry point untuk siswa eh, apa ya mengembangkan dirinya dalam pembelajaran, itu dapat dikatakan suatu bentuk dari penggunaan teknologi pembelajaran gitu ya. Sehingga inovasi oleh siapa? Oleh guru. Referensi siapa yang memberikan inovasi itu guru ya. Nah ini yang kita coba dorong gitu ya, dengan cara kalian sebagai mahasiswa yang meneliti nanti berhubungan baik dengan guru untuk menghentikan inovasi kreativitas dalam mengembangkan suatu produk yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa gitu ya. Teknologinya jangan hanya bayangkan teknologi yang high tech gitu ya, yang berbasis internet kah dan yang lainnya. Karena bentuk produk dalam mengembangkan atau meningkatkan hasil belajar itu tidak harus berteknologi tinggi. Ya. Kalau kalian sedang membuat teknologi workshop sebelumnya kan ada yang produk dalam bentuk hands on ya, yang dirasa, diraba dan digunakan oleh siswa gitu. Itu juga teknologi sebenarnya. Jadi jangan terkungkung pada teknologi itu berbau komputer, tidak hanya itu ya. Nah, perhatikan juga tren terkininya gitu ya. Kalian harus lihat research di beberapa artikel terkait dengan teknologi, inovasi, lalu perkembangan konsep pembelajaran, khusus matematika gitu ya. Lagi tren kemana nih gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti kalian kembangkan tapi ternyata sudah apa ya, kalau bahasa kasar udah basi lah gitu ya kira-kira ya, sudah tergantikan oleh hal yang lebih baik dibandingkan yang kalian kembangkan. Jadi sebisa mungkin mengikuti tren yang ada gitu ya. Lalu produknya apa? Ya, yang paling sederhana adalah produk yang bisa digunakan dalam pembelajaran dalam bentuk media. Nah, kalau di saya biasanya media pembelajaran dalam bentuk elektronik gitu ya. Tapi di media itu nggak harus elektronik. Kalau kita pertegas dari definisi media pembelajaran itu lebih luas gitu ya, dengan pengadaan modul cetak ya, berbentuk cetak dan yang lainnya, itu dalam bentuk produk yang bisa digunakan dalam pembelajaran gitu ya. Berikutnya, nah ini inovasi itu merupakan proses multidimensial yang melibatkan penciptaan ya, adanya penciptaan di situ, lalu ada pengembangan dan implementasi produk, proses atau layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan. Kata kuncinya adalah penciptaan, nah lalu ada implementasi produk dan nilai tambah. Nilai tambah ini lebih kepada efektifkah produk yang kalian kembangkan untuk meningkatkan hasil belajar. Ya, ini bentuk inovasi yang harus dikedepankan dalam mengembangkan suatu produk di R&D. Gitu ya. Lalu kreativitas dalam R&D itu melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru. Nah, ini kan nyambung nih antara inovasi. Munculnya ide baru untuk menciptakan sesuatu gitu ya. Lalu sebisa mungkin orisinil atau pengembangan dari sudah ada, tapi ada suatu hal yang baru di situ, dan menilai dapat mengarah pada inovasi. Jadi harus berpikir kreatif. Ini kalau nggak dilatih, biasanya akan sulit tercipta terwujud dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau saya biasanya kalau lagi jalan gitu ya ke daerah tertentu, terus saya lihat bentuk bangun gitu, bangun tertentu itu selalu mikir bisa nggak terkoneksi dalam pembelajaran matematik? Oh ada. Lalu biasanya saya foto, ngobrol dengan guru sekitar, ini bisa jadi media atau alat untuk menyampaikan materi A, B atau C gitu ya. Itu tertuang dari situ di awalnya kalau saya biasanya. Dari situ nanti muncul ide-ide lain, nah nanti muncul inovasi dalam bentuk apa produk atau penelitian yang dilakukan gitu ya. Nah ini bagaimana meningkatkan kreativitas dalam RMD. Pertama tentu kita harus ngobrol gitu ya, brainstorming, tukar pikiran, memberikan ide dengan sejawat, teman, kolega gitu ya. Dalam hal ini mungkin kalau kalian nanti riset di pengembangan berarti dengan dosen pembimbing gitu ya. Terus setelah tukar ide, nulis yang tadi saya lakukan tadi. Setelah saya lihat, oh ini muncul ide, tulis gitu ya. Baik-baik gitu ya, ingat-ingat apa yang tadi idenya ditulis ya. Lalu udah mulai bikin mind map, peta jalan gitu ya. Petanya untuk visualisasi, untuk mengatur hubungan antara ide yang ada dengan tema yang terpusat atau sentral gitu ya.
Lalu setelah itu melihat masalah dari berbagai perspektif. Nah, ini yang paling penting ya. Kalian secara nggak langsung belajar analisis real, mata kuliah analisis itu biasanya menghendaki berpikir dengan berbagai macam perspektif ya, perspektif yang berbeda gitu ya. Kalau bahasa kerennya itu berpikir di luar kotak, out of the box ya. Coba dilatih ini, melihat masalah di berbagai sisi sehingga nanti mungkin memunculkan solusi yang berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Lalu pelan-pelan membuat dan memperbaiki ide dengan bentuk prototipe diwujudkan gitu. Nah, kalau di saya biasanya saya sampaikan ke mahasiswa itu coba deh buat dulu desainnya gitu ya. Jangan langsung tiba-tiba memang awal menggebu-gebu biasanya kalau R&D itu. Nah, tapi biasanya di jalan tuh saat saya ketemu masalah down lagi. Nah, itu perlunya ada langkah-langkah ini untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan R&D-nya gitu ya. Nah, ini eh, peran teknologi dalam R&D-nya. Jadi kita sama-sama ketahui udah pesat banget ya teknologi saat ini. Jadi perannya diantaranya adalah tentang akses informasi. Ya. Nah, ini yang salah satu yang penting adalah yang nomor 2, komunikasi dan kolaborasi. Ya, ini kalau sebisa mungkin kalian punya jejaring, jadikan manfaat berarti untuk pendidikan kalian gitu ya, pendidikan kita semua, sehingga nanti bisa berdampak luas. Nah, kalau saya tahun ini saya coba komunikasi dengan salah satu guru di Papua Tengah di Mimika. Kebetulan tahun lalu itu saya, Bu Flavia, Bu Meli gitu ya, Pak Ian itu ada pelatihan di Papua Tengah untuk guru-guru. Nah, saya lanjutkan secara pribadi personel dengan menghubungi salah satu guru untuk riset bareng gitu ya, mengembangkan modul yang nuansanya sebisa mungkin ada nuansa kultur Papuanya. Nah, itu. Nah, tapi modul saya elektronik masih dalam pengembangan, mudah-mudahan selesai tepat waktu ya. Ini ada kolaborasi dengan guru. Kenapa? Karena yang punya masalah gurunya. Jadi saya mengangkat keresahan guru. Bu, ngobrol sederhana, apa sih yang terjadi di sekolah, belajar apa yang paling sulit dan sebagainya ya. Lalu komunikasi berjalan, dapat data gitu ya, dikumpulkan, dianalisis datanya gitu ya. Muncul satu ide, oh gimana cara mengatasi masalah yang ada di Papua sana dengan cara mengembangkan X gitu ya. Nah, setelah dikembangkan, dicoba dalam beberapa aplikasi, disimulasikan ya, dan didesain dengan hasil yang kita yakin kalau itu bisa mengatasi masalah yang ada di tempat yang kita teliti bersama gitu ya. Jadi tahun ini saya terlibat dengan salah satu guru yang kebetulan gurunya itu sangat aktif dalam pembelajaran, jadi saya sangat terbantu dan banyak masukan yang saya dapatkan dari guru tersebut yang bisa menjadi feedback dalam mengembangkan produk berupa e-modul kalau tahun ini ya. Dan bagaimana ngontrolnya ya saya akhirnya membuat e-modulnya dalam berbasis website agar semua bisa mengakses dengan mudah tanpa menginstal di aplikasi tertentu gitu ya. Kira-kira gini. Nah, ini yang menjadi catatan bersama. Ini saya sudah coba survei di beberapa artikel gitu ya, beberapa tren yang saat ini lagi in gitu ya. Ada personalisasi pembelajaran, nah, berbasis game gitu ya, project base atau pemecahan masalah, teknologi interaktif gitu. Lalu kolaboratif pembelajaran, otentik, aksesibilitas dan inklusivitas gitu ya, dan teknologi lainnya gitu ya. Sebentar ada lagi nggak nih? Oh iya, yang saya lagi coba dalami itu ada personalisasi pembelajaran berbasis game dan yang bagian inklusivitas karena masuk ke dalam salah satunya adalah tentang budaya gitu ya. Ini yang coba dikembangkan. Salah satu berbagai macam tren yang bisa mungkin menjadi ide dalam mengembangkan produk di R&D gitu. Nah, bentuknya, ini kalau desain media itu dibagi menjadi 3 kan ya, seperti saya sampaikan di program sebelumnya. Ada existing media yang sudah ada, utilize media, dan design media. Nah, yang kita berada pada ranah yang nomor 3. Ya. Jadi kalau yang existing itu ya yang sudah ada oleh pemerintah misalkan buku dan sebagainya gitu ya. Kalau yang utilize itu ya sebenarnya itu bukan buat belajar, cuma setelah kita lihat
ngide gitu ya, dapat ide, oh bisa buat belajar gitu ya. Contohnya kayak teks berita di koran kah, di jurnal dan sebagainya, bisa jadikan apa namanya media untuk belajar gitu ya. Nah, kita bergerak di bagian yang ketiga, mendesain media ya. Jadi media by design gitu ya. Bagaimana melibatkan proses dari mulai perencanaan sampai ke mengujinya agar terlihat atau agar terjustifikasi kalau memang layak digunakan gitu ya. Bentuknya apa saja? Macam-macam. Ada bentuk modul, video kah, software atau perangkat lunak, dan seterusnya gitu ya. Jadi di mana posisi kita dalam R&D itu bagian nomor 3. Nah ini. Media by design itu ada 3 hal yang diperhatikan. Penggunaan model pengembangan, ini harus tepat ya. Jadi banyak model pengembangan, banyak banget malah yang kita bisa gunakan, dan biasanya di beberapa artikel itu ada secara nggak langsung kayak semacam klasifikasinya. Misalkan Adi cocoknya buat media ini gitu ya. 4D, lalu ada block and go, lalu ada berbagai macam model pengembangan. Kalau kalian perhatikan mungkin yang saya dalami saat ini 4D, bahkan ada turunannya jadi 3D gitu ya. Ada juga ya. Jadi silakan sesuaikan modelnya, tidak harus satu frame ya ADI semua, enggak. Menyesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Lalu perhatikan tahapan pengembangannya. Jangan sampai ada yang miss di setiap tahapan, baik tahapan maupun sub tahapannya gitu ya. Lalu perhatikan proposal penelitian gitu ya. Karena dari tahapan yang dilakukan pasti tertuang dalam proposal penelitian. Khususnya bagian yang pertama itu. Kalau kalian perhatikan di hampir setiap model itu pasti ada tahap analisis kebutuhan. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Karena bagaimana kita mempunyai ide atau alasan mengembangkan media itu ya karena dari analisis kebutuhan. Nah, kalau itu nggak kuat, nah itu permasalahannya. Jangan-jangan bukan media yang dibutuhkan. Gitu ya. Kan ini penelitiannya ada kuantitatifnya, deskriptif ya, di bagian akhir karena mengolah angka hasil instrumen biasanya. Lalu kualitatifnya, dari mana? Dari wawancara. Tadi kan Bu Linda sempat menyinggung tentang wawancara gitu ya. Di sini juga ada wawancara. Nah, itu. Jadi berawal dari keresahan guru saat tahap analyze itu, lalu kalian synchronize dengan hasil kajian di beberapa jurnal gitu ya. Nah, selalu dibuktikan dengan hasil kalian lihat ke sekolah langsung, apakah menggunakan tes awal gitu ya, membuktikan kalau materi itu sulit bagi siswa, atau dengan instrumen semacam kuesioner untuk siswa untuk membuktikan kalau materi itu sulit dan jadi permasalahan di sekolah gitu ya. Proposal penelitian ini mengikuti dari masing-masing gaya dari masing-masing perguruan tinggi gitu. Nah, ini kalau ngebahas proposal mungkin nanti bisa saling berbagi ya, karena Bu Flavia juga pengembangan, Bu Mimi S3-nya juga membuat pengembangan seingat saya gitu ya, dan beberapa mungkin dosen sudah banyak meneliti di bagian pengembangan juga. Core-nya adalah bagaimana menunjukkan gap antara kondisi ideal dengan kondisi nyata. Lengkapi dengan kajian teratur dari undang-undang kah, dari buku yang paling bagus dari artikel jurnal ya terbaru lah ya. Setelah itu observasi di lapangan, lihat kebutuhan siswa, benar nggak ya ada masalah dari hasil kajian itu gitu ya. Lalu setelah itu coba tawarkan solusinya. Nah, peran kalian adalah bagaimana menganalisis apakah solusi yang ditawarkan itu benar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Ya. Nah, kalau kajian teorinya jelas gunakan referensi terkini gitu ya, sumber asli. Kalau saya lebih nyaman saat bicara 4D, maka pakai bukunya Tiaga Rajan tahun 74. Meskipun tahun 74 kalau itu buku induknya pakai gitu ya. Nah, mungkin ada pengembangan lebih lanjut ya bisa kita di artikel-artikel berikutnya gitu ya. Lalu sintesis. Nah, dari beberapa teori, definisi, lalu ada baiknya kalau bisa atau memungkinkan untuk mensintesis ya boleh. Kalau tidak, pilih salah satu yang sudah ada dan yakin bisa digunakan. Ya. Model pengembangan ini tahapan model yang digunakan jelas. Nah, ini yang paling penting nih, yang biasanya berdasarkan pengalaman pribadi dan beberapa bimbingan saya itu di timeline masalahnya. Nah, banyak mengira
sebagian mahasiswa saya khususnya, itu penelitian pengembangan itu penelitian yang santai sebenarnya. Nah, padahal kalau dirunut sesuai dengan model pengembangannya, itu cukup padat pergerakannya. Ya, jadi setiap mode jenis penelitian itu macam-macam plus minusnya. Kalau di penelitian pengembangan, kalau kita nggak strict sama jadwal atau timeline-nya, biasanya lewatnya akan jauh. Nah, prosesnya bagaimana? Ya harus dilalui dengan ngikuti timeline yang sudah ada, berproses gitu ya. Ini yang harus diperhatikan dalam mengembangkan suatu produk dan teliti dalam R&D. Jadi jangan sampai timeline-nya terlewat. Biasanya yang udah kalau sudah terlewat itu miss-nya cukup banyak gitu ya. Nah, kemarin saya coba di dalam tim riset itu, saya coba, ayo bikin analisis kebutuhan, ayo kajian literatur. Nah, itu yang ngikuti itu nggak banyak gitu ya. Nah, karena itu makanya dari misalkan 10 paling yang bertahan hanya 3. Sudah dijadwalkan gitu ya. Bahkan saya kalau menawarkan tuh, kapan mau bimbingan mau 2 minggu sekali boleh gitu ya. Jadi banyak kendala yang memang biasanya kendala dari diri masing-masing saat melakukan penelitian pengembangan gitu ya. Nah, ini yang paling menjadi kata kunci dalam mengembangkan tugas akhir gitu ya. Skripsi yang baik adalah skripsi yang diselesaikan. Karena biar bermanfaat atau tidak buat diri kalian. Karena kalau nggak selesai berarti nggak ada manfaatnya. Meskipun untuk diri sendiri ya. Jadi silahkan bikin skripsi yang bagus. Tapi kalau nggak selesai jadi nggak baik. Ya, jadi realistis saja selesaikan tugas saya dengan baik ya sehingga dapat bermanfaat untuk setidaknya diri sendiri dan keluarga. Gitu. Begitu mungkin kita sharing bersama Bu Flavia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Materinya cukup menarik ya. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya gitu ya, para mahasiswa yang fokus penelitian terkait dengan R&D, ini udah ada pakarnya ya, Pak Agus. Silakan mengajukan pertanyaan. Bagaimana yang lainnya? Udah jelas kayaknya Bu Flavia. Udah terlalu jelas kayaknya ya. Soalnya biasanya kalau di kuliah saya itu ya muter-muter itu aja, mau memotivasi teman-teman supaya bisa mini riset dan sebagainya gitu. Bedanya kalau di kuliah itu per kelompok ya. Kalau ini kan tugas saya sendiri ya. Nah, tinggal memotivasi diri aja sebenarnya gitu. Oke. Baik, bagaimana yang lainnya? Apakah benar-benar sudah jelas? Oke. Nggak ada ya? Oke. Terima kasih Pak Agus atas kesempatan waktunya gitu ya Pak ya. Udah mau membantu untuk mengisi materi gitu ya. Bagi teman-teman ya mahasiswa ya yang tertarik penelitian R&D gitu ya, bisa menghubungi Pak Agus gitu ya. Diskusi pribadi boleh ya Pak Agus ya nanti ya? Boleh banget. Boleh banget gitu ya. Kita dosen-dosen di sini open sekali gitu ya. Silakan ya Bapak Ibu ataupun teman-teman mahasiswa yang ingin diskusi bersama. Sebelumnya saya ucapkan lagi terima kasih Pak Agus untuk menjadi pemateri hari ini. Oke. Baik, next ya. Kita masih ada 2 pemateri lagi hari ini. Memang perwakilan dari beberapa dosen ya, nggak semua karena waktunya 100 menit. Paling tidak mewakili beberapa jenis penelitian gitu ya. Tadi sudah ada design research, ada R&D, ada juga kualitatif. Nah, sekarang ke pemateri keempat ya. Di sini kalau dari rundown-nya ada Bu Kori Medianingsih. Apakah sudah hadir, Ibu? Sudah, selamat sore Bu Flavia. Selamat sore, Bu Kori. Apa sudah siap, Bu Kori? Suara saya terdengar jelas tidak, Bu? Jelas, Ibu. Heeh. Insya Allah siap, sudah siap. Tuh, tindakan Terima kelas. kasih. Ya, terima kasih. Silakan, Bu Kori. Ya, baik. Terima kasih Bu Flavia atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Pipit selaku Korprodi, juga untuk Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Matematika. Selamat sore juga untuk teman-teman mahasiswa semuanya.
Saya tahu kalian sedang lelah mungkin ya, baru pulang PKM, tapi dosen-dosen juga di sini berusaha untuk agar tetap meluangkan waktu bagi kalian. Jadi tetap semangat ya semuanya. Kita sesi sharing hari ini dan saya diminta untuk sharing terkait penelitian kuantitatif yang mana sebetulnya saya yakin di antara teman-teman mahasiswa semua sudah sangat tahu begitu ya, sudah sangat memahami. Terlebih sebetulnya dosen yang mungkin fokusnya di kuantitatif itu juga cukup banyak di prodi pendidikan matematika, tidak hanya saya. Di sini ada Bu Elis ya, mungkin Bapak Ibu yang lain juga. Jadi mohon izin Bu Elis dan Bapak Ibu semuanya, saya mewakili Bapak Ibu yang mungkin juga fokus penelitiannya di penelitian kuantitatif. Semoga bisa sharing kepada teman-teman mahasiswa ini bisa bermanfaat seperti itu. Baik, saya izin share screen Bu Flavia dengan PowerPoint yang seadanya teman-teman ya, semoga tetap bisa bermanfaat. Oke. Jadi dari segi outline hari ini saya akan coba sharing dari mulai pengantar mengenai penelitian kuantitatif itu sendiri ya, karakteristiknya bagaimana, tujuan, contohnya ya, serta tahapan dan ruang kolaborasi yang bisa dilakukan ya dalam bentuk penelitian kuantitatif di prodi pendidikan matematika itu apa saja seperti itu ya. Nah, baik. Ya. Jadi kalau kita berbicara penelitian kuantitatif ya, saya akan mulai dari kata kuncinya ya. Jadi di sini saya memilih 6 buah kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian kuantitatif. Jadi tadi Bu Linda juga sempat menyinggung sebetulnya kualitatif itu bisa loh di-combine dengan kuantitatif. Nah, tapi kuantitatif itu sendiri ya, itu rohnya apa gitu ya. Ada 6 di sini ya, dari berbagai artikel saya mencoba menyimpulkan yang pertama itu adalah data numerik. Ya, itu adalah salah satu kunci dari suatu penelitian kuantitatif. Datanya berbentuk numerik. Walaupun data mentahnya itu berupa kualitatif, tapi endingnya harus berupa numerik, teman-teman ya. Lalu ada kata kunci berikutnya yaitu adalah pengukuran atau instrumen terukur. Ya, ada populasi dan sampel, analisis statistika, hipotesis, serta generalisasi. Seperti itu. Jadi ini adalah 6 kunci yang penting yang menurut saya ini harus ada dalam suatu penelitian kuantitatif. Mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari sini. Seperti misalnya, apakah memang harus ada generalisasi? Apakah memang harus ada hipotesis? Tapi kalau berdasarkan kata kunci ini adalah merupakan definisi yang saya gunakan. Jadi penelitian kuantitatif itu merupakan pendekatan atau metodologi yang bertujuan untuk membuktikan teori atau menghasilkan penemuan-penemuan menggunakan informasi terukur atau fokus pada variabel yang dapat diukur dan menghasilkan suatu data numerik yang dapat dianalisis secara statistik sehingga memungkinkan adanya generalisasi dari ruang lingkup yang lebih kecil yang biasa kita sebut sebagai sampel ke dalam ruang lingkup yang lebih besar seperti itu. Ya, jadi berdasarkan definisi ini ada 6 kata kunci tersebut yang menurut saya itu ada rohnya dari suatu penelitian kuantitatif. Sehingga kalau kita berbicara karakteristik, berdasarkan kata kunci yang tadi, karakteristik yang pertama yang ada dalam suatu penelitian kuantitatif itu adalah bahwa penelitian kuantitatif itu bersifat objektif dan deduktif. Ya, mengapa objektif? Karena kita prosesnya diawali dari kajian teori. Ya, dari kajian teori yang teman-teman lakukan begitu, lalu kita bisa membuat suatu hipotesis. Kalau di proposal penelitian, setelah mengkaji teori, kalian seperti membuat suatu kerangka berpikir ya, sampai akhirnya kalian akan membuat suatu hipotesis dugaan gitu ya, berdasarkan kajian teori yang sudah dibuat tersebut. Lalu bagaimana membuktikan hipotesis tersebut? Kita lakukan pengujian empiris ya, secara empiris baru kita ambil suatu kesimpulan umum. Sehingga kalau kita sudah berbicara objektif, harusnya sudah minim interpretasi ya, tidak banyak unsur subjektifnya seperti itu. Itu karakteristik yang pertama. Kemudian terstruktur dan sistematis ya, karena bagaimanapun karena kuantitatif ini sepertinya sudah jelas sekali pakem-pakemnya gitu ya, ada rancangannya yang perlu dipikirkan begitu ya, dari mulai instrumennya seperti apa yang akan digunakan.
kemudian bagaimana cara mengambil datanya, teknik sampling apa yang akan digunakan, seperti itu ya. Jadi semuanya itu tidak fleksibel sifatnya, ya sangat terstruktur seperti itu. Lalu karakteristik yang ketiga tadi, data numerik dan terukur. Jadi fokus utama teman-teman dalam penelitian kuantitatif tentu datanya itu harus bersifat numerik, bersifat angka atau berbentuk angka ya teman-teman. Sekalipun itu berasal dari suatu variabel yang sebetulnya tidak dapat diukur secara langsung. Seperti misalnya motivasi ya. Bagaimana kita mendapatkan skor numerik dari suatu motivasi gitu kan? Apakah motivasi itu bisa diukur secara langsung? Tidak bisa ya. Dia harus melalui definisi operasional variabel, harus diturunkan menjadi indikator-indikator baru kita bisa ukur gitu. Artinya suatu variabel yang tidak dapat diukur tetap akhirnya harus diukur dan menghasilkan suatu data numerik karena data itulah yang nanti akan kita olah. Nah, data itu diperoleh dari mana? Dari suatu instrumen yang valid dan reliable. Nah, ini juga suatu proses yang wajib dilalui ketika memang kita akan meneliti suatu variabel yang kita tidak bisa amati secara langsung. Valid bagaimana maknanya? Berarti instrumen yang kita pakai itu harus teruji bahwa dia mampu mengukur apa yang kita ukur gitu. Kalau teman-teman mau mengukur tinggi badan ya pakai meteran, jangan pakai timbangan berat badan gitu ya. Artinya instrumen yang nanti dibuat kalau kalian ingin meneliti kemampuan pemecahan masalah matematis, berarti harus instrumen yang dibuat harus benar-benar bisa mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis, jangan kemampuan yang lain ya, begitu ya. Sedangkan reliable itu bagaimana? Artinya ketika instrumen tersebut digunakan berkali-kali pada subjek yang sama, dia akan menghasilkan jawaban yang relatif konsisten. Seperti itu. Sehingga itu yang diharapkan dari instrumen yang valid dan reliable itu kita punya data numerik yang terukur seperti itu. Endingnya data yang kita punya itu harus dianalisis teman-teman. Nah, analisis inilah yang juga memiliki peranan penting dalam penelitian kuantitatif ya, karena mungkin ini salah satu perbedaannya dengan penelitian yang lain di mana kita menggunakan analisis atau teknik statistik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan di awal. Ya, nanti kita coba lihat ada kaitannya tujuan dari penelitian kuantitatif ini dengan jenis analisis statistika yang bisa digunakan. Baru yang terakhir adalah generalisasi. Artinya dari data, karena kita di awal sudah menerapkan suatu prosedur yang terstruktur, kita memilih sampel secara probability misalnya ya, secara acak, sehingga kita bisa menyimpulkan untuk populasi, maka kita pada kesimpulan bisa menyimpulkan untuk populasi. Tapi boleh tidak Bu, misalnya penelitian kuantitatif sifatnya deskriptif, tadi seperti Pak Agus tidak mencoba untuk mengeneralisasi populasi, boleh ya. Artinya nanti sampelnya tidak harus mengambil secara acak ya, dan analisis statistikanya tentu akan lebih sederhana. Sehingga berdasarkan karakteristik tadi, tujuan dari suatu penelitian kuantitatif itu bisa beragam, teman-teman ya. Ini adalah 6 dari yang bisa dilakukan dari sekian banyak yang bisa teman-teman lakukan ya. Yang pertama adalah untuk mengkuantifikasi dan mengukur suatu fenomena. Ini artinya dari suatu pertanyaan gitu ya, masalah di lapangan, teman-teman bisa mencoba menjawabnya secara kuantitatif ya. Kemudian menguji hipotesis dan teori ya. Ada analisis dalam statistika yang namanya SEM, Structural Equation Modeling. Jadi itu syaratnya adalah bahwa ketika menentukan variabel sudah ada dasarnya, sudah ada referensinya. Kita tidak boleh memilih sembarang variabel. Sehingga tujuannya nanti adalah justifikasi teori. Nah, ini termasuk untuk menguji hipotesis dan teori. Ya, untuk menganalisis hubungan antara variabel. Nah, mungkin sebagian besar mahasiswa di sini sudah mengambil analisis regresi, sehingga kita bisa menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel untuk mengeneralisasi ya temuan-temuan yang ada. Ini mungkin juga sebagian besar mahasiswa pendidikan matematika skripsinya seperti ini. Jadi dari suatu kelas di suatu sekolah nanti kesimpulannya akhirnya bisa untuk seluruh kelas di sekolah tersebut untuk mengidentifikasi pola dan tren. Nah, ini lebih banyak digunakan dalam big data ya atau machine learning atau data mining. Begitu pula untuk
membuat prediksi. Analisis regresi bisa memprediksi variabel dependent ya berdasarkan nilai suatu variabel independen ya itu yang sudah teman-teman pelajari di analisis regresi. Jadi sebetulnya analisis statistik yang bisa digunakan itu sangat fleksibel tergantung dari permasalahan yang teman-teman punya gitu ya. Ketika misalnya permasalahannya itu sederhana, ya analisis statistiknya juga tidak perlu ribet-ribet seperti itu. Kalau bisa dijawab dengan hanya statistik deskriptif ya silakan gitu. Tetapi kalau teman-teman ingin generalisasi dengan pertanyaan yang banyak tentu akan semakin kompleks ya, terutama ketika sudah menggunakan variabelnya banyak atau multivariat atau multivariabel seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya ketika kita menghubungkan tujuan dari penelitiannya dengan analisis statistik yang digunakan. Karena harapannya adalah tadi ya analisis statistik yang digunakan itu bisa tepat digunakan untuk menjawab pertanyaannya, pertanyaan penelitiannya. Misalnya untuk mendeskripsikan fenomena secara numerik. Ya, artinya kalau hanya mendeskripsikan, ya cukup menggunakan statistika deskriptif. Ukuran pemusatan, ukuran penyebaran data, ya, rata-rata, median modus, simpangan baku, kalau itu sudah cukup, ya sudah cukup gitu ya untuk menggambarkan kondisi tertentu. Kalau kalian hanya meneliti siswa di satu kelas saja tanpa ingin menarik kesimpulan untuk seluruh kelas, silakan gunakan statistik deskriptif. Seperti tadi misalnya penelitiannya kualitatif. Kualitatif kan mungkin tidak ada tujuan untuk generalisasi. Maka untuk mendukung hasil penelitian secara kualitatif bisa didukung oleh data numerik atau statistika deskriptifnya. Nah, itu masih oke. Gitu ya. Tapi ingat ketika statistik deskriptif, teman-teman tujuannya angka yang diperoleh itu tidak untuk generalisasi populasi seperti itu ya. Nah, kemudian kalau menjelaskan hubungan antar variabel, ini bisa menggunakan analisis korelasi, analisis regresi ya. Contohnya misalnya ingin menganalisis hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi akademik. Nah, ini bisa digunakan analisis regresi sehingga kita bisa melihat ketika satu variabel itu meningkat sekian poin begitu, maka variabel lainnya akan meningkat berapa poin atau sebaliknya yang satu meningkat yang satu menurun. Nah, ini sebetulnya adalah analisis hubungan yang sesungguhnya dalam statistika. Itulah kenapa ketika di prodi pendidikan matematika selalu ada kalimat pengaruh yang signifikan, saya selalu agak keberatan kalau ada kata yang signifikan gitu ya. Karena kalau signifikan itu harus diuji melalui analisis regresi. Sedangkan teman-teman mencoba menghubungkan dari nilai post test yang dibandingkan ketika salah satunya lebih tinggi maka dianggapnya sebagai pengaruh. Maka sebutlah itu teridentifikasi adanya pengaruh. Tapi untuk benar-benar menguji apakah memang itu pengaruhnya nyata, nah itu harus melalui proses analisis regresi ya teman-teman ya. Teman-teman sudah belajar hal itu. Nah, lalu ini yang paling banyak juga digunakan tadi sudah saya mention, komparasi grup ya. Jadi ketika kalian misalnya ingin membandingkan gitu ya hasil belajar siswa antara dua buah atau dua jenis metode pembelajaran, nah ini bisa menggunakan uji komparatif yang sudah pernah dipelajari. Ada uji T, bisa uji Z. Ketika yang dibandingkannya lebih dari dua kelompok, bisa menggunakan ANOVA. Ketika yang diamatinya lebih dari satu variabel, bisa menggunakan MANOVA, begitu. Jadi banyak sekali analisis statistik yang bisa digunakan yang mungkin keterbatasannya memang di prodi Penmat tidak dipelajari semua seperti itu ya. Banyak sekali. Jadi contohnya ada time series, ada SEM tentang klasifikasi dan klaster seperti itu. Jadi sebetulnya ada mata kuliah pilihannya analisis ganda, hanya mungkin teman-teman masih ragu gitu untuk mengambilnya ya. Padahal di situ banyak sekali terapannya terutama dalam kaitannya dengan big data. Ya. Nah, ini tahapan secara umum saja ya, dan ini untuk mahasiswa yang mengambil penelitian kuantitatif ya prosedurnya seperti yang teman-teman sudah lakukan di dalam penelitian tugas akhir ya, dari mulai mengidentifikasi masalah, lalu mengkaji teori, merumuskan hipotesis berdasarkan kerangka berpikir yang sudah dibentuk berdasarkan kajian teori begitu. Lalu nanti menentukan variabel dan definisi operasional dari variabel tersebut karena mayoritas biasanya variabelnya tidak dapat diamati secara langsung. Beda dengan berat badan, tinggi badan yang bisa langsung diukur ya. Tetapi kalau kemampuan pemecahan masalah matematis ya, motivasi itu harus melalui definisi operasional variabel diturunkan menjadi indikator-indikatornya. Nah, baru merancang desain penelitian, mengembangkan instrumen
penelitian. Di sini juga ada proses validitas dan reliabilitas. Dan ingat, dalam validitas dan reliabilitas juga itu bergantung dari jenis instrumen yang digunakan. Apakah skala Likert itu akan sama metode validitasnya ya, atau uji validitasnya dengan ketika skala yang digunakan itu adalah dikotomus, hanya 2 jawaban. Nah, itu juga berbeda. Jadi ruang untuk belajar di penelitian kuantitatif ini lumayan banyak dari berbagai aspek ya, seperti itu. Dan ini mungkin dipelajari pada saat di mata kuliah metodologi ya, mungkin ya. Kemudian pengumpulan data, pengolahan, ini juga harus tepat pengambilan sampelnya. Ya, jika ingin generalisasi populasi, maka sampel yang diambil itu harus bersifat acak. Ya, jadi tidak dari awal teman-teman saya mau hanya kelas yang 8A sampai 8E saja. Kenapa? Karena guru pamongnya baik misalnya. Artinya kalian dari awal sudah punya bias tersendiri, subjektivitas tersendiri hanya kepada 5 kelas tersebut. Boleh nggak Bu tetap 5 kelas tersebut misalnya sampai akhir penelitiannya? Boleh, tapi kesimpulannya hanya untuk 5 kelas tersebut saja. Ya, karena tidak dipilih secara acak dari seluruh kelas yang ada. Itu penting. Walaupun secara perhitungan kuantitatif keluar angkanya, tapi secara sah atau validnya itu tidak valid, teman-teman ya, kalau kalian ingin generalisasi. Kecuali secara nyata aja memang itu kesimpulannya untuk 5 kelas yang dipilih saja, misalnya seperti itu. Pengolahan data, analisis data, nah itu bisa disesuaikan dengan teknik analisis statistik yang kalian gunakan. Baru masuk ke pengujian hipotesis dan menyusun hasil kesimpulan. Nah, kalau saya sih mungkin mengatakannya simpelnya penelitian kuantitatif, ya udah ketika memang hasil uji hipotesisnya adalah A, ya sudah A, B, ya sudah B gitu. Artinya udah nggak ada debate lagi ya, udah nggak debatable lagi gitu. Jadi sudah artinya ketika hasilnya sudah keluar, ya udah kesimpulannya memang data kita sudah cukup nggak sih membuktikan hipotesis kita, atau data kita belum cukup membuktikan hipotesis kita. Jadi udah minim interpretasi yang banyak gitu ya, pasti akan lebih banyak untuk sepakat gitu. Nah, tapi ini juga bisa didukung dari hasil wawancara gitu ya, data-data kualitatif lainnya. Seperti tadi di penelitian kualitatif sebetulnya bisa saling melengkapi gitu. Tetapi ketika di sini itu kita berbicaranya untuk pengujian hipotesis dulu, baru cari data pendukung teman-teman. Seperti itu ya. Jadi lebih ke yang tadi pengujian secara empiris dulu, baru kita lihat nih secara deskriptifnya atau kualitatifnya ada tidak kajian-kajian sebelumnya memang mendukung hasil penelitian kita. Nah, ini tahapan yang mungkin bisa secara singkat ya menggambarkan penelitian kuantitatif. Nah, saya selama berada di UNJ yang masih 5 tahun ini, memang fokusnya masih di dalam ranah machine learning, yang murni memang topiknya itu kepada bidang ilmu statistika. Karena saya memang basicnya dari statistika. Tetapi di UNJ ini, di rumpun matematika, itu saya membimbing mahasiswa dari 3 prodi. Ini ada di prodi pendidikan matematika, ada di prodi matematika dan statistika sejauh ini. Kom saya belum pernah membimbing gitu, sehingga cukup variatif ya topik skripsinya seperti itu. Kalau ini saya mengambil yang terakhir saja begitu ya, salah satu judulnya kalau di pendidikan matematika itu ini milik Dea. Kalau teman-teman kenal ya. Iya, judulnya adalah pengaruh model pembelajaran CMP terhadap kemampuan penalaran matematis ditinjau dari self-efficacy siswa. Jadi di sini ada lebih dari satu variabel yang mana sebetulnya ini cukup menantang untuk jenjang S1. Seperti itu. Lalu kalau di prodi matematika, misalnya ini text mining ya, analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Wonder menggunakan hybrid RSVM model. Jadi ini Wonder itu aplikasi dari mobile bankingnya BNI ya. Nah, ini menggunakan analisis sentimen. Lalu di prodi statistika misalnya penerapan metode Smote-Chait, ini adalah metode klasifikasi teman-teman dalam mengklasifikasikan penderita tuberkulosis yang relapse, yang kambuhan seperti itu. Nah, jadi ini mungkin sebagai gambaran bahwa saya fokus penelitiannya itu core-nya tetap di bidang statistika, tetapi untuk permasalahannya bisa apa saja gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang mau berdiskusi banyak dengan saya sangat terbuka. Nah, ini adalah ruang kolaborasi yang mungkin ya, ini saya mencari di beberapa artikel
Ini contoh-contoh mungkin yang bisa menginspirasi ya, karena pendidikan matematika itu mahasiswanya kalau penelitian kuantitatif rasanya tidak jauh dari pengaruh model pembelajaran, pengaruh pendekatan bla 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 gitu, selalu diawali oleh kata pengaruh gitu. Ya, padahal masalah yang bisa ditemukan itu beragam ya, teman-teman, banyak gitu. Dan kalian juga sudah belajar statistika itu beberapa kali. Jadi sebetulnya kalau mengenal beberapa analisisnya itu bisa coba disambung-sambungkan dengan permasalahan yang ingin kalian teliti. Di sini misalnya masih tetap pengaruh, tapi variabelnya ini adalah statistical anxiety. Atau kalian mau buat mathematical anxiety juga bisa ya. Jadi pengaruh kecemasan statistika terhadap kemampuan penalaran matematis, atau di sini saya statistik dalam pembelajaran kolaboratif berbantuan Atmodo gitu ya. Atau misalnya analisis faktor ya, penyebab kesulitan belajar matematika kelas 7. Ada implementasi SEM dalam mengetahui dampak persepsi siswa tentang matematika terhadap hasil belajar. Atau kalian bisa juga studi komparasi dari prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika berdasarkan tingkat kegemaran bermain game online. Ini contoh-contoh apa ya, topik penelitian yang bisa kalian coba explore gitu ya. Tetapi memang harus tetap mempertimbangkan kebijakan dari prodi ya ketika kalian ingin menerapkan penelitian kuantitatif. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu dosen yang lain. Tujuan utamanya kalian apa namanya menyusun skripsi, salah satu core-nya itu adalah kalian harus mampu memberikan treatment dalam penelitiannya. Ya, jadi dalam model pembelajarannya atau pendekatan atau strategi pembelajarannya, ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari selama kuliah itu diterapkan. Jadi tidak hanya mengambil data, terapkan analisis statistik selesai gitu, tidak ya. Jadi harus ada unsur eh, treatmentnya di dalam penelitian tersebut, itu harus ada, tidak boleh terlepas ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih Bu Flavia atas kesempatannya. Bapak Ibu dosen yang lain juga terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga paparan minim ini bisa bermanfaat seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih Bu Kori. Mungkin silakan ada yang mau bertanya ya. Siapa yang mungkin dari mahasiswa ada yang fokus penelitiannya terkait dengan kuantitatif, dikaitkan dengan pendidikan, boleh. Ini ada pakarnya, Pak Bu Kori ya. Silakan dimanfaatkan, Bang. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Mungkin udah capek ya, Bapak teman-teman ya. Oke, tadi itu ada beberapa pemaparan gitu ya. Eh, Bu Kori open juga ya Bu, kalau misalkan ada yang mau bertanya gitu ya Bu ya. Boleh, boleh. Boleh. Silakan. Baik, berarti kalau mahasiswa lainnya sekarang masih malu-malu gitu ya untuk bertanya, nanti bisa japri sendiri ke Bu Kori gitu ya, bisa bonding ke Bu Kori yang fokus penelitiannya terkait dengan kuanti gitu ya, silakan gitu ya. Sebelumnya terima kasih Bu Kori sudah mau jadi pemateri untuk perkuliahan SPS ini. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu Flavia. Oke, eh waktunya sudah jam 5.32 ya, kurang satu pemateri lagi. Pemateri berikutnya adalah Bu Ani Sofia. Bu Ani Sofia sudah hadir? Iya, Bu Flavia sudah hadir. Suara saya terdengar tidak, Bu? Terdengar Ibu. Oh, baik. Hmm. Bisa dimulai Oke. Bu? Iya. Ya, boleh minta tolong share screen, Bu Oh Fla. iya, saya lupa. Mohon Sebentar maaf ya. ya merepotkan, karena perangkat saya terkendala. Tiba-tiba aja sore ini chargernya ini rusak. Oke, Jadi ini mati total nih. izin share screen. Ya, sudah kelihatan semuanya, Bu Ani? Ya, sudah. Ya, silakan Bu Ani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Saya mohon maaf ini baru bisa hadir di sesi terakhir ya, pada sesi presentasi pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua, sesuai dengan tujuan kita pada pertemuan kedua di mata kuliah SPS, yaitu nanti agar mahasiswa mampu mengidentifikasi contoh penelitian dari dosen,
kemudian nanti menarik inspirasi untuk topik penelitian. Jadi dari presentasi yang dilakukan oleh dosen ini nanti, semoga saja teman-teman dapat ide penelitian ya. Nah, jadi saya akan fokus ke ide-ide penelitian yang kira-kira bisa teman-teman nanti jadikan sebagai bahan analisa mungkin yang nanti akan dijadikan topik penelitiannya. Baik, bisa di next, Bu Flah. Nah, ini adalah hasil penelitian yang sudah saya terbitkan. Bisa minta tolong diklik linknya. Nah, ini adalah hasil penelitian yang sebenarnya ini campur-campur ya, ada penelitian kualitatif, kuantitatif, pengembangan, PTK juga ada kalau saya tidak salah, lalu ada juga SLR ya. Oke, bisa ditutup saja, Bu. Balik ke yang tadi. Nah, jadi dari beberapa penelitian yang saya lakukan, tema besarnya itu adalah tentang inovasi model pembelajaran matematika, kemudian tentang slow learners and pendidikan inklusif, kemudian tentang pengembangan media atau bahan ajar, dan yang terakhir itu tentang literasi, pemahaman pemecahan masalah, dan konsep matematis. Kalau untuk teori, tadi sebagian besar itu sudah disampaikan oleh Bu Pipit, kemudian Bu Kori, juga Bu Linda, dan Pak Agus ya. Nah, nanti penelitian saya ini akan mengerucut kepada penelitian kualitatif dan penelitian pengembangan. Tapi lebih fokus kepada yang nomor 2 nih, slow learner dan pendidikan inklusif. Bisa di next. Nah, terkait dengan tema pertama, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua barangkali bisa mengambil tema seperti ini ya. Ini adalah hasil penelitian dari mahasiswa yang ada di UNJ juga sebagian besarnya. Ini adalah penelitian kuantitatif nih. Yang pertama mengukur efektivitas dari modul yang sudah dikembangkan. Lalu yang kedua adalah melihat pengaruh dari suatu model pembelajaran, dan seterusnya adalah penelitian yang masih melihat pengaruh juga dari model pembelajaran CMP. Dan yang keempat adalah improving mathematics learning outcome dengan menggunakan multimedia learning ya. Nah, ini semuanya adalah penelitian kuantitatif. Next, Bu Flah. Nah, kemudian, sebenarnya fokus penelitian saya itu adalah tentang slow learner dan pendidikan inklusif ya. Kita ketahui sekarang kita masih menggunakan kurikulum Merdeka, walaupun Pak Menterinya udah ganti ya. Jadi di kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi itu kan diharuskan ya. Kemudian juga setiap sekolah juga diharuskan menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi setiap sekolah menjadi sekolah yang inklusif sekarang. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa semua mungkin bisa menjadikan itu sebagai topik penelitian. Nah, kalau saya dulu walaupun belum ada kurikulum Merdeka, saya sudah memulai penelitian tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu slow learner ya. Jadi hasil penelitiannya sudah saya publikasikan dengan judul yang pertama itu tentang bagaimana slow learners menyelesaikan soal bilangan bulat. Jadi saya menganalisis bagaimana hasil kerja mereka. Lalu bagaimana gestur slow learner student, kemudian bagaimana pemahaman konsep mereka, lalu bagaimana cara mengidentifikasi slow learner. Lalu berikutnya adalah yang tentang diskalkulia. Nah, penelitian tentang diskalkulia ini adalah penelitian saya dengan mahasiswa S2 ya. Ini tesis dari mahasiswa S2. Dia membahas tentang siswa diskalkulia. Jadi yang punya hambatan dalam ini angka gitu, menghitung. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa mungkin bisa juga nanti mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Lalu saya juga pernah melakukan penelitian terkait dengan gestur dari siswa ABK dalam melakukan penjumlahan, pengurakan, pokoknya operasi dalam aljabar ya, tapi aljabarnya masih sederhana. Kemudian di tahun 2024 saya sudah mengembangkan buku teks pecahan ya terkait dengan slow learner juga. Jadi saya kembangkan bersama Pak Tri, Bu Dwi untuk siswa slow learner. Nah, kemudian yang terakhir masih terkait dengan slow learner karena fokusnya tadi saya ke slow learner. Saya pernah mencobakan atau melihat
dan mengamati ya siswa slow learner dalam menggunakan media pembelajaran Saringgong. Saringgong ini adalah media pembelajaran tradisional di kampung saya. Jadi saya amati apakah media ini efektif atau tidak dalam untuk slow learner dalam pembelajaran. Next, Bu Flah. Selain itu, saya juga melakukan penelitian pengembangan. Nah, untuk penelitian pengembangan, sebenarnya saya juga masih mengaitkan dengan slow learner, seperti penelitian yang saya sebutkan barusan tentang pengembangan fraction textbook ya untuk slow learner. Kemudian Saringgong ini juga itu juga merupakan suatu media pembelajaran. Selain itu, yang tidak terkait dengan slow learner, saya juga sudah pernah mengembangkan buku teks, lalu mengembangkan website, kemudian juga mengembangkan ini bersama Pak Agus dan Bu Leni nih, kalau saya tidak salah ya, yang terkait GeoGebra. Next, Bu Flah. Nah, ini tentang literasi, pemecahan masalah, dan konsep matematis. Ada beberapa judul yang masih terkait dengan slow learner juga. Rekan-rekan mahasiswa mungkin bisa ambil ide dari sini juga ya. Misalnya melihat gestur dari siswa ini, siswa yang amati juga siswa slow learner, ada yang naif, rutin, dan sophisticated. Kemudian di bidang pedagogi dan didaktik juga pernah melakukan penelitian terkait itu. Lalu tentang miskonsepsi mahasiswa pada mata kuliah kalkulus juga sudah pernah saya lakukan. Dan terakhir itu di tahun 2025 saya melakukan penelitian bibliometrik ya, analitik pada realistic mathematics education. Dan seterusnya sampai ke penelitian yang terkait tentang pemahaman konsep matematika siswa dan bagaimana kepercayaan diri mereka. Oke, next move lah. Nah, dari beberapa penelitian yang saya tampilkan tadi, kita bisa lihat bahwa jenis penelitian yang sudah pernah saya lakukan itu adalah 3 ya. Yang pertama kualitatif, ada kuantitatif, ada juga penelitian pengembangan. Contoh-contohnya sudah saya sebutkan tadi. Di penelitian kualitatif seperti ada analisis kesalahan, kemudian melihat gestur, lalu ada jenis penelitian studi kasus, fenomenologi. Kemudian untuk penelitian kuantitatif atau eksperimen seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya, ada guided discovery, ada CMP, ada blended learning. Kemudian yang ketiga ada penelitian pengembangan. Jadi untuk penelitian pengembangan bisa mengembangkan buku, kemudian modul LKPD, website, kemudian media pembelajaran seperti Saringgong tadi. Oke, next move lah. Nah, dari beberapa penelitian yang saya lakukan, saya melihat bahwa penelitian yang sudah saya lakukan secara kontinu dan konsisten itu adalah tentang slow learner dan siswa ABK. Jadi di tahun 2019 saya sudah melakukan analisis kesalahan siswa slow learner seperti yang disebutkan tadi, kemudian lanjut ke 2020 melihat gesturnya, lalu mengembangkan medianya di tahun 2022 sampai tahun 2024. Nah, jenis penelitian yang saya lakukan itu adalah penelitian kualitatif dan penelitian pengembangan. Next, Bu Flah. Baik, berikutnya Bu Flah. Nah, ini beberapa artikel yang sudah dipublikasi. Mahasiswa bisa mungkin mengambil ide penelitiannya dari sini. Sebagian besar sudah saya sebutkan juga tadi. Lanjut, Bu Flah. Ini ide penelitian terkait dengan fokus penelitian yang saya lakukan sebelumnya. Jadi mahasiswa kalau mau melakukan penelitian terkait dengan ide-ide yang ada di sini, barangkali bisa berkolaborasi dengan saya nantinya. Oke, next Bu Flah, sepertinya sudah ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Flah. Cukup singkat ya dari saya karena materi-materi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya dan saya yakin juga di metodologi penelitian rekan-rekan mahasiswa semua juga sudah mendapatkan materi tentang penelitian kualitatif, kuantitatif, pengembangan dan juga tentang penelitian desain riset yang sudah disampaikan Bu Pipit tadi. Oke, itu saja dari saya Bu Flah, silakan saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Ani Sofia. Silakan ya
mungkin ada mahasiswa yang mau bertanya gitu ya. Tadi Bu Ani sudah lengkap ya penelitiannya, ada yang R&D, ada yang quali, yang slow learner ya khususnya ya. Kemudian juga ada yang kuanti juga, kuantitatif. Nah, ini lebih banyak ya. Silakan mungkin ada yang mau bertanya. Sudah cukup ya? Mungkin Mas udah malu-malu kayaknya nih ya. Atau udah capek gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, waktunya udah sebenarnya udah lebih 5 menit gitu ya. Karena tadi juga kepotong masuk tadi ya. Lebih dikit tidak apa-apa gitu. Yang penting kita dapat ilmu ya dari para narasumber kita. Eh, Misalkan ada mahasiswa yang mau bertanya, boleh ya Bu Ani ya, Japri gitu ya Bu Ani ya, yang fokusnya. Ya, silakan Bu Tla. Oke. Jadi gitu ya, teman-teman mahasiswa, tadi pemaparan dari beberapa dosen gitu ya, dosen UNJ, Pendidikan Matematika. Silakan kalau ingin bertanya ya, bisa bonding ya sesuai dengan fokusnya masing-masing gitu ya. Silakan gitu ya, kita dosen-dosen Pendidikan Matematika open. Nah, diharapkan juga mahasiswa yang SPS sekarang, beberapa angkatan, eh mulai bisa merenung, yang belum tentukan fokus bisa merenung ya. Nanti saya tuh maunya apa? Tadi kan dari beberapa pemaparan ya. Ada yang R&D, ada yang kuanti, kuali, seperti apa sih basicnya. Kalau mau ada yang tertarik, ya silakan bonding ya ke beberapa dosen sesuai dengan fokusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini pertemuan pertama sama kedua kita lakukan secara serentak. Saya ingatkan lagi untuk pertemuan berikutnya, silakan nanti masing-masing angkatan gitu ya per kelas bisa menghubungi dosen pengampu mata kuliah masing-masing gitu ya, karena perkuliahannya kita tetap melakukan perkuliahan ya setiap minggu gitu. Terima kasih. Begitu juga dengan saya ya. Saya juga kalau nggak salah saya juga mengajar SPS. Saya lupa. Kalau nggak salah PM angkatan 21 ya. Di PJ-nya juga japri ke saya gitu untuk perkuliahan untuk pertemuan kita ke depan. Begitu juga dengan yang lain. Mungkin itu saja eh, dari kami gitu ya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Terima kasih Bu Pipit, terima kasih Bu Linda, terima kasih Bu Kori, terima kasih Pak Agus, dan terima kasih Bu Ani atas kesempatannya. Sama-sama, Bu. Iya, iya Bu Pipit, terima Sama-sama, kasih. Bu Fla. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri untuk sesi hari ini. Eh, Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih Ibu Flav dan para dosen. Terima Ya, kasih. terima kasih Terima kasih semuanya. banyak, Ibu. Assalamualaikum, pamit ya.